Pernah kepikiran gak sih, apa rahasia para juara Olimpiade Sains Nasional itu? Apa mereka jenius dari lahir? Atau jangan-jangan ada strategi yang bisa kita contek? Nah, hari ini kita bakal bongkar semuanya. Kita akan bedah tuntas sebuah panduan keren yang bisa mengungkap cara berpikir dan berlatih kayak seorang juara sejati. Jadi, semua pembahasan kita hari ini itu sumbernya langsung dari buku ini. Ini bukan sekedar buku biasa loh. Buku ini tuh dirancang khusus buat mengubah total cara kita ngadepin soal-soal Olimpiade. Yuk, kita gali bareng-bareng. Apa aja sih strategi intinya? Oke, tapi sebelum kita jauh-jauh ngomongin strategi, ada satu pertanyaan penting banget nih. Emangnya, apa sih yang bikin soal Olimpiade itu beda banget sama soal di sekolah? Karena percaya deh, kalau kita paham bedanya di mana, itu udah setengah jalan menuju kemenangan. Dan catat ya, ini bukan cuma soal lebih susah atau lebih gampang. Nah, kita mulai dari sini. Anggap aja ini arena permainannya. Menurut panduan yang kita bahas, soal Olimpiade itu punya karakter yang unik banget. Jadi butuh cara main yang benar-benar baru juga. Lihat deh perbandingannya di sini. Jelas banget kan? Soal sekolah itu, ibaratnya kita dikasih resep, tinggal ikutin langkah-langkahnya aja. Tapi soal Olimpiade, wah kita harus jadi kokinya. Kita yang harus ciptain resepnya dari nol. Jadi ini bukan lagi tes hafalan rumus, tapi benar-benar ujian kreativitas, logika, dan cara kita menalar. Jadi poin utamanya tuh ini. Sukses di Olimpiade itu bukan soal belajar lebih banyak, tapi soal belajar dengan cara yang beda. Ini soal perubahan mindset yang fundamental banget. Saya suka banget analogi dari buku panduan ini. Katanya, soal Olimpiade itu kayak dengerin lagu baru. Awalnya aneh, asing di telinga. Tapi coba deh dengerin terus, diulang-ulang. Lama-lama jadi gampang dinyanyiin, bahkan kita nikmatin kan? Nah sama, latihan yang konsisten, bikin pola-pola soal yang tadinya rumit jadi kelihatan, dan akhirnya bisa kita nyanyikan dengan lancar. Nah, buku ini juga menekankan satu istilah penting, fleksibilitas pemecahan masalah. Artinya apa? Gampangnya gini, jangan pernah mentok di satu cara. Kalau satu strategi gagal ya udah, jangan panik. Justru kita harus punya skill buat mundur sedikit, analisis lagi, terus coba pendekatan lain yang mungkin beda banget dari sebelumnya. Oke, tadi kita udah bahas apa tantangannya. Sekarang, kita masuk ke bagian gimana cara naklukinnya. Ini dia nih, strategi-strategi inti buat siswa, langsung dari buku panduannya. Dan ini dia, saran nomor wahid. Nggak ada jalan pintas, nggak ada trik rahasia. Buku panduan ini bilang, latihan yang konsisten, disiplin, dan terus-menerus, itu adalah fondasi dari semuanya. Titik. Nah, ini jebakan yang sering banget bikin orang gagal. Tolong, jangan cuma hafal jawabannya. Kenapa? Karena yang jauh lebih penting itu ngerti proses dan logika di baliknya. Soal Olimpiade itu hampir nggak pernah sama persis, jadi kalau cuma hafal jawaban ya percuma. Ini nih, cara yang keren banget buat ngelatih fleksibilitas tadi. Kalau udah nemu satu cara buat nyelesain soal, jangan berhenti di situ. Coba tantang diri sendiri. Ada cara lain nggak ya? Ini benar-benar bisa memperdalam pemahaman konsep, sekaligus ngasah kreativitas kita. Aduh, ini godaan terbesar ya kan? Tapi, coba deh tahan diri buat nggak langsung intip kunci jawaban. Rasa frustrasi, rasa pusing pas ngerjain soal susah itu, justru bagian dari proses belajarnya. Perjuangan itulah yang ngebangun mental baja dan kemampuan analisis kita. Oke, sekarang kita spesifik ke matematika. Buku panduan ini ngasih kita semacam framework atau kerangka kerja 4 langkah dari seorang ahli bernama Polya. Ini bisa jadi senjata ampuh buat membedah soal sesulit apapun. Yuk kita bedah satu-satu. Langkah pertama, dan ini yang paling penting, pahami masalahnya. Benar-benar ngerti apa sih yang ditanyain? Kedua, susun rencana. Mikirin strategi apa yang bisa dicoba, dan jangan takut salah coba. Gagal di sini, itu bagian dari proses. Ketiga, laksanakan rencananya dengan sabar dan teliti. Terakhir, dan ini yang sering banget kelewat, lihat kembali. Cek lagi jawabannya, benar gak? Terus coba pikirin, ada nggak ya cara yang lebih cepat atau lebih elegan? Oke, teori-teori tadi kan keren ya, tapi gimana sih wujudnya di dunia nyata? Nah, buku ini ngasih kita contoh nyata lewat kisah inspiratif Michael Gilbert, seorang peraih medali emas. Kita lihat yuk gimana sih kebiasaan belajarnya? Kutipan dari dia ini ngena banget. Rasa ingin tahu dan penasaran saya terhadap sesuatu yang baru jauh lebih besar daripada rasa bosan. Ini intinya, motivasi itu datangnya dari dalam. Buat para juara, dorongan buat ngerti hal baru itu jauh lebih kuat daripada rasa capek atau bosen. Dan ini dia kebiasaan kuncinya. Dia nggak pernah membatasi diri sama kurikulum sekolah. Waktu masih SD, dia udah asyik belajar materi SMP. Pas SMP, dia udah lahap materi SMA. Prinsipnya simple, selalu dorong batasan pengetahuan diri sendiri.
Ini nih yang nunjukin level komitmennya. Selama liburan, dia bisa belajar 8-10 jam sehari. Gila ya, tapi ini bukan karena dipaksa. Ini semua didorong oleh rasa penasaran luar biasa yang kita bahas tadi. Nah, setelah kita lihat semua strategi dan kebiasaan juara tadi, yuk kita tarik kesimpulan besarnya. Karena tujuan akhirnya itu jauh lebih besar dari sekedar menang lomba. Ini dia pesan paling penting dari semua ini. Tujuannya bukan cuma menang medali. Medali itu bonus. Hadiah sesungguhnya adalah skill yang kita asah selama prosesnya. Kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan gak gampang nyerah pas ngadepin masalah rumit. Dan skill ini bakal kepake seumur hidup di bidang apapun. Jadi pada akhirnya, ikut Olimpiade itu intinya adalah latihan untuk jadi pemikir yang lebih hebat. Pertanyaannya bukan lagi bisa nggak ya saya menang, tapi berubah jadi siap nggak saya untuk memulai perjalanan ini. Karena proses belajarnya itu sendiri sudah jadi sebuah kemenangan.